Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ardan Akmal dari kelas 11 FPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman dan istilah-istilah yang berhubungan dengan pemrograman. Yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML mungkin bisa dibilang atau mirip-mirip dengan kerangka dari sebuah web. Jadi fungsi HTML ini hanya sebagai kerangka saja, tidak bisa membuat web yang perfect hanya dengan menggunakan HTML saja. Bisa-bisa saja membuat web menggunakan HTML tapi kurang bagus atau tidak perfect. Ini contoh untuk pembuatan dari HTML. Ada header, sidebar, top content, main content, right content, dan footer. Di sini ada web yang menggunakan HTML, hanya seperti ini saja, tidak terlalu menarik. Di sini ada nama, password, jenis kelamin, hobi, asal kata. Lalu yang kedua itu CSS atau Cascading Style Sheet. CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi CSS ini digunakan untuk memperbaiki, mempercantik atau agar tampilan web tersebut lebih menarik. Ini jika sudah dikolaborasikan antara HTML dan CSS, jadi seperti ini. Saya dapat gambar dan logo daftar berwarna hijau, Facebook yang lebih biru, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang menjadikan website Anda lebih hidup dan menarik. Yang terakhir itu adalah PHP atau Personal Homepage. PHP adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side. Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya script atau program tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Contohnya itu ketika di sebuah web dan disuruh masukkan email dan password seperti di sini, dan Anda harus memasukkannya secara benar. Jadi PHP digunakan untuk pengolahan data-data dalam sebuah web. Lalu di sini adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan pemrograman. Yang pertama itu adalah front-end. Front-end developer adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara back-end, di sini ada back-end, adalah orang yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja. Lalu di sini ada algoritma. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penilaian otomatis. Lalu full stack developer. Secara garis besar, full stack developer adalah seseorang yang nyaman bekerja atau merangkap tugas sebagai back-end dan front-end developer. Lalu ada bug. Bug adalah suatu cacat desain pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengakibatkan terjadinya galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bug umumnya ditemukan pada perangkat lunak, bukan perangkat keras. Lalu ada debugger. Debugger adalah pemrogram dan pengembang perangkat lunak yang melakukan debugging. Debugging adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk menganalisis alur kerja program, mencari dan mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga dapat bekerja sesuai dengan harapan. Lalu di sini ada database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer.
Pada saat database menjadi semakin kompleks, maka database dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Lalu ada text editor. Penyunting teks atau text editor atau editor teks adalah suatu jenis perangkat lunak komputer yang digunakan untuk penyunting teks biasa. Penyunting teks dibedakan dengan pengolahan kata karena jenis perangkat lunak ini tidak mengatur format dokumen atau fitur-fitur lain yang biasa digunakan dalam penerbitan semeja. Lalu ada UI atau user interface. User interface atau UI merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. User interface berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Sini ada UX atau user experience. User experience atau UX adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem atau jasa. Sini ada framework atau perangkat kerja adalah istilah yang sering muncul dalam dunia developer. Istilah tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program secara sistematis. Sini ada web designer. Web designer adalah istilah-istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web atau WWW dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Lalu ada web developer adalah seorang programmer yang mengkhususkan diri dalam atau secara khusus terlibat dalam pengembangan aplikasi World Wide Web menggunakan client server model. Terakhir ada web server. Web server atau peladun web adalah perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak ini yang dapat memenuhi permintaan klien di World Wide Web atau WWW. Server web dapat secara umum berisi satu atau lebih situs web. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.